HAD Channel Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada Bapak Gatot Budi Santoso beserta Ibu Dian Sarindri Krisnawati, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan barokah kepada beliau dan keluarga beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan di majelis ini di dalam rangka melaksanakan manasik haji sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita dipertemukan di majelis ini di dalam rangka saudara kita Bapak Gatot Budi Santoso beserta istri Ibu Dian Sarindri Krisnawati akan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Dan insya Allah beliau akan berangkat dari tanah air tanggal 30 Juni insya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Allah memberikan kemudahan, keselamatan, dan sampai di tanah air menyandang predikat haji yang mabrur. Amin. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini saya tidak akan menjelaskan manasik haji secara rinci dari awal sampai akhir. Saya yakin Pak Gatot beserta istri telah mendapatkan ilmu materi manasik haji sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini hanya sekadar pemantapan saja hal-hal teknis yang mungkin kiranya perlu diketahui. Dan alhamdulillah pagi hari ini bukan hanya beliau Bapak Gatot beserta istri, tetapi ada saudara-saudara kita yang insya Allah tahun depan akan menunaikan ibadah haji, yang semestinya tahun ini terpanggil qadarullah, yaitu beliau belum berkesempatan. Insya Allah tahun depan akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Dalam hal ini adalah Bapak Rizal ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya akan sampaikan manasik haji ini secara ringkas. Kami beri judul penjelasan ringkas sifat haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun sebelum kami menyampaikan materi ini, ada baiknya materi yang kami akan sampaikan ini kita lihat dulu marojinya, sumber penulisan atau materi ini disajikan menukil dari kitab apa saja. Mari kita lihat di sini nah ini di sini maroji sumber penulisannya bisa kita lihat. Yang pertama adalah manasik haji dan umroh bergambar yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Albani rahimahullah. Bukunya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada langsung gambarnya ini. Nah ini, nah ada gambarnya langsung. Ini ya, jadi di sini ya bergambar. Nah, seperti ini. Ya. Jadi langsung praktek di sini dijelaskan bagaimana tawaf yang benar, mengusap Hajar Aswad dan seterusnya. Yang kedua, panduan praktis manasik haji dan umroh menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau telah wafat, yaitu murid daripada Syekh Albani rahimahullah. Adapun buku cetakan terjemahannya seperti yang ada di tangan saya ini, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ini ya. Yang ketiga, fatwa-fatwa haji dan umrah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Qadarallah tertinggal kitabnya. Yang keempat, meneladani manasik haji dan umrah Rasulullah oleh guru kita Ustadz Mubarak bin Mahfud Bamuallim hafizahullah ta'ala. Kitabnya adalah ini, manasik haji dan umrah. Mohon maaf, meneladani manasik haji, lebih tebal ini, oleh Ustadz Mubarak. Adapun kemudian yang kelima, manasik umrah dan doa. Di dalamnya ada kumpulan doa-doa ditulis oleh Ustadz Mubarak bin Mahfud Bamuallim LC hafizahullah ta'ala. Ya, bukunya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Adapun yang terakhir, kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih ditulis oleh guru kita juga, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Seperti ini bukunya. Jadi jika memang berkesempatan, mungkin bisa dimiliki buku-buku ini sebagai panduan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang muqaddimah, kita langsung masuk saja. Kita bisa lihat di layar Bapak Ibu, yaitu diawali dari muqaddimah. Perlu Bapak Ibu ketahui, satu-satunya ibadah di dalam Islam yang membutuhkan fisik yang berat, finansial yang tidak sedikit, bahkan waktunya sangat lama, ya cuman ibadah haji, rukun Islam kelima. Adapun ibadah-ibadah yang lain tidak seperti haji, sholat misalnya, dia tidak memerlukan finansial yang besar, tidak membutuhkan waktu yang lama. Adapun puasa, mohon maaf, zakat, memang benar dia mengeluarkan harta, tetapi dia tidak membutuhkan yaitu waktu yang lama dan tenaga yang berat, tidak. Begitu juga puasa di bulan Ramadan, saum, rukun Islam yang keempat. Dia membutuhkan energi besar karena sebulan penuh berpuasa, tetapi dia tidak membutuhkan finansial yang besar untuk melakukannya. Adapun haji kompleks, ya fisik berat, finansial yang tidak sedikit, dan waktunya pun sangat lama. Makanya Bapak Ibu nggak perlu kaget, satu-satunya amal ibadah yang di belakangnya diletakkan oleh Rasulullah bagi yang mampu saja, ya cuman haji. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di sini kita sudah berikan dalilnya, ini Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya kewajiban manusia kepada Allah diantaranya adalah ibadah haji
bagi mereka yang mampu melakukannya. Itu Ali Imran 97. Memang tidak saya cantumkan ayatnya, saya bacakan langsung beserta terjemahannya. Berarti haji dikerjakan hanya mereka yang mampu saja. Mereka yang tidak punya kemampuan tidak wajib menunaikan ibadah haji. Untuk laki-laki dikategorikan mampu, syaratnya dua. Yang pertama fisiknya kuat, yang kedua bekalnya cukup. Itu laki-laki. Untuk wanita dikategorikan mampu, syaratnya tiga. Yang pertama fisiknya kuat, yang kedua bekal yang ia gunakan dalam perjalanan haji cukup, yang ketiga ia mampu mendatangkan mahram. Sehingga wanita yang menunaikan haji atau umroh tanpa mahram memang benar hajinya sah. Hajinya sah, umrohnya sah, tetapi dia melakukan pelanggaran besar, dosa kepada Allah Azza wa Jalla karena menyelisihi tuntunan Nabi. Jadi untuk wanita jika memang tidak disertai mahram, maka berarti dia tidak punya kewajiban ya untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, karena memang wanita tidak boleh melakukan safar jauh lebih dari yaitu 1 hari semalam, sehari semalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Yang namanya ibadah haji, kita bisa lihat di sana, harus mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya ibadah, apapun bentuknya, sholat kah, zakat kah, puasa kah, haji kah, umroh, baca Al-Quran, berzikir, semua bentuk ibadah akan diterima oleh Allah. Syaratnya dua. Syarat yang pertama dilakukan ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an katanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Litakhudhu manasikakum." Artinya, hendaklah kamu sekalian pelajari sungguh-sungguh bagaimana caranya aku mengerjakan haji. Berarti kita harus mencontoh bagaimana hajinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lewati aja tentang kedudukan haji di dalam Islam. Kita lewati aja karena haji termasuk rukun Islam. Nah di sini, nah ini penting, ini penting sekali ini. Dalil tentang anjuran segera menunaikan haji, nggak boleh ditunda-tunda. Kita baca ini dalilnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Al-Fadl radhiyallahu anhuma. Seseorang dari keduanya meriwayatkan dari yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang ingin melaksanakan haji, hendaknya segera haji. Segera disegerakan haji itu. Kenapa? Fa innahu qad yamradul maridhu wa tadillu dhalalatu wa ta'ridul hajah. Artinya, karena sesungguhnya kadangkala orang itu sakit, kadangkala hilang hartanya, dan kadangkala datang kebutuhan yang lainnya. Maka jangan ditunda-tunda. Makanya saya sering kali ditanya, Ustadz, mana yang harus saya dulukan? Saya baru saja menikah. Nggak mungkin Ustadz saya tinggal bersama mertua. Mana yang harus saya dulukan? Beli rumah ataukah pergi haji? Setahu saya tidak pernah baca Al-Quran ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, belilah rumah. Nggak ada. Yang ada itu ya perintah haji. Haji didulukan. Maka kalau haji didulukan, Allah akan memberikan, melapangkan rezeki kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ini keutamaan haji. Sebentar kita lewati. Nah ini keutamaan haji. Keutamaan haji yaitu yang nomor 5 ini. Salah satu dari kunci-kunci rezeki. Orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, saya bacakan ini dalilnya Bapak Ibu sekalian. Maka jangan khawatir, yaitu kita akan menjadi miskin. Disebutkan, lihat catatan kaki nomor 11 Bapak Ibu sekalian. Nah ini nomor 11 itu ya dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1105. Saya bacakan. Dari Jabir, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabasal hadid. Sertakan haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran. Keduanya, haji dan umrah, bisa menghilangkan kefakiran. Oleh karena itu tidak sedikit cerita yang masuk kepada kami, jamaah kita juga, yang mereka ketika dihadapkan pilihan, Ustadz, usia saya sudah tua Ustadz, saya kalau daftar haji antriannya 60 tahun lagi Ustadz. Jawa Timur 60 tahun ya antriannya, Jawa Timur 60 tahun lebih haji reguler. Sedangkan usia saya sudah 60 tahun Ustadz. Apa ndak sebaiknya uang ini saya pakai umroh saja, daripada nanti saya nggak nutut umur saya. Maka yaitu dia mengikuti saran bahwasanya tetap aja didaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi. Dan ternyata benar dia daftarkan. Qadarullah, 2 tahun setelah dia daftar haji reguler, ternyata ditakdirkan oleh Allah bisa umroh. Hajinya tetap berjalan tahunnya, dan dia bisa umrah. Qadarullah lagi, memang benar janjinya Allah nggak akan meleset. Apa yang Nabi sabdakan itu benar-benar wahyu dari Allah. Setelah, yaitu 2 tahun setelah umrah, berarti 4 tahun 4 tahun setelah dia daftar, ternyata Allah takdirkan dia bisa memiliki tabungan, yang mana uang haji yang sudah ia daftarkan tersebut ia tarik untuk ia tambahkan, yaitu dengan tabungannya, sehingga dia bisa berangkat haji plus. Haji plus, umrohnya dapat, haji plusnya dapat. Lihat janjinya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka dulukan. Kenapa? Ayo kita lihat ini. Kita lihat di sini. Mana tadi? Nah ini. Mohon maaf, mana tadi? Nah ini. Dalil tentang segera menunaikan haji sudah. Nah ini. Dalil tentang ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak mengerjakan haji. Ancamannya kita lihat ini Bapak Ibu. Ini aja dalilnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kita dengarkan ini, ancamannya luar biasa ini, ya. Innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, inna abdan ashahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isha. Sesungguhnya seorang hamba yang telah aku beri tubuh yang sehat, dia dikasih badan yang sehat, dan telah aku beri keluasan rizki. Sudah dikasih rizki. Tamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafidu ilayya la mahrumun. Namun sesudah 5 tahun berlalu, ia tidak mengunjungiku melaksanakan haji. Sungguh dia pasti terhalang dari rahmatku. Terhalang dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Lah kalau di sini kayaknya 5 tahun sekali ya. Lah ternyata mungkin tidak bisa, karena memang ada yaitu ketentuan-ketentuan. Jadi kalau kita diberikan rizki, maka segera. Sebab ada orang itu dia berkata kepada saya, Ustadz, sebutkan negara manapun di dunia ini sudah saya kunjungi Ustadz. Masya Allah, mau Eropa, mau kemana aja semuanya sudah. Saya tanya, Mekah, Madinah, lah ya itu yang belum Ustadz. Itu yang belum. Lu memangnya kenapa? Bapak Ibu tahu alasannya, klasik alasannya. Padahal maaf, orang ini orang kaya. Orang kaya, tapi dia belum sempat haji dan umrah. Dia keliling dunia, Eropa semuanya keliling. Dia belum pernah haji dan umrah. Kenapa? Saya tanya kenapa. Saya itu soalnya Ustadz seringkali mendengar cerita, ada orang itu pergi haji sampai di sana nggak bisa lihat Ka'bah. Ada yang kemudian sampai di sana awalnya sehat, di sana jadi sakit, seperti lumpuh, nggak bisa bergerak. Itu karena katanya dosanya banyak. Dosaku iki akeh Ustaz. Dosa saya ini banyak. Saya khawatir nanti Allah menghukum saya ketika di sana. Loh yang nggak berangkat kalau begini. Jadi dia termakan isu. Iya, sampai seperti itu. Ya, jadi dia mampu kemana-mana tapi tidak haji. Nah ini ancamannya berat. Kita langsung aja ya, kita persingkat, keutamaannya kita lewati. Nanti materi ini akan kami share ke bapak-bapak, ibu-ibu semua melalui bentuk PDF. Nah ini kita lihat syarat melaksanakan ibadah haji. Kita lanjutkan aja, insya Allah Pak Gatot dan Ibu sudah mendapatkannya ya. Ini terus saja, mahramnya wanita, terus ayahnya, anak laki-lakinya, komplit di sini.
Lanjut aja terus. Mengenal istilah Haji Akbar. Nah ini, Haji Akbar. Setahu saya, insya Allah tahun ini Haji Akbar. Kenapa? Karena Idul Adhanya hari Sabtu, sedangkan wukufnya hari Jumat. Wukuf hari Jumat. Sebagian orang mengatakan kalau wukuf hari Jumat, maka Arafahnya hari Jumat, maka itu Haji Akbar. Ustadz, apa ada dalilnya Haji Akbar, istilah Haji Akbar? Dalilnya itu At-Taubah ayat 3. Surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 3. Minta tolong Pak Didi dibantu terjemahannya. Saya bacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman surat nomor 9 At-Taubah ayatnya ayat 3. Apa ada istilah Haji Akbar itu? Kita dengarkan. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Nah itu. Silakan Pak Didi. Dan inilah suatu pemakluman daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar. Nah, ada kata-kata Haji Akbar. Sebagian orang mengatakan Haji Akbar itu kalau wukufnya, Arafahnya jatuh di hari Jumat. Sebab Nabi mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Intinya haji itu ya wukuf. Lah kalau wukufnya hari Jumat, itulah Haji Akbar. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pemahaman ini, maaf, ini perlu diluruskan. Ternyata yang namanya Haji Akbar itu, kita dengarkan ini hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, Yaumal Hajjil Akbar Yauman Nahar. Haji Akbar itu adalah hari nahar, hari raya kurban. Berarti kalau Haji Akbar itu hari raya kurban, maka setiap tahun Haji Akbar, karena setiap tahun hari raya itu yang benar. Tahun kemarin Haji Akbar, tahun ini Haji Akbar, tahun depan Haji Akbar, ya setiap tahun. Karena Haji Akbar itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita lihat catatan kaki nomor 19. Lah ini yaitu Tirmidzi nomor 957 dan 958. Haji Akbar itu hari raya kurban Bapak Ibu. Nah, cuman masalahnya nih, kalau wukufnya jatuh hari Jumat, maka kita tentu ingatan kita flashback ke belakang. Apa itu? Rasul pun pada saat wukuf itu hari Jumat. Ayat terakhir, surat terakhir yang turun itu adalah hari Jumat saat di Arafah. Islam itu disempurnakan pada saat Arafah jatuh hari Jumat. Waktu itu. Jadi ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Islam telah disempurnakan, Islam telah diridhoi oleh Allah, nikmatnya telah dicukupi oleh Allah. Itu jatuhnya ayat itu, kata Ibnu Abbas, yaitu saat wukuf di hari Jumat. Dan itulah haji terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin bayangan kita, wah ini lebih berkesan. Karena apa? Karena Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam juga wukufnya di hari Jumat. Jadi Haji Akbar adalah hari raya kurban. Baik, kita lanjutkan. Ganti nama usai haji. Pak Gadot kan nggak ganti nama kan nanti? Nggak tahu, iya. Sebab muncul tren. Orang pulang haji namanya diganti. Iya, mari kita lihat. Nabi biasa mengganti nama-nama yang buruk dengan nama yang bagus. Memang. Maka apabila jamaah haji tersebut mengganti nama mereka lantaran sebab haji ya, bukan disebabkan usai melaksanakan ibadah haji maksudnya, tapi karena namanya itu mengandung arti yang jelek, hukumnya boleh. Namun jika bukan karena sebab tersebut, hal ini termasuk perkara bid'ah. Jadi ganti nama setelah haji itu termasuk perkara bid'ah. Ya. Jadi tetap aja namanya, nggak usah diganti, ya. Baik, definisi mikot. Nah, ini mulai masuk ini. Mikot. Kita lihat mikot. Mikot ada 3, langsung aja ini. Mikot ada 3. Oh, mohon maaf. Mikot itu ada 2 namanya. Yang namanya yang pertama mikot zamani. Mikot zamani itu adalah batas waktu musim haji. Bapak Ibu harus tahu, musim haji itu ya cuma 3 bulan. Nggak lebih dari itu. Haji itu cuma 3 bulan. Syawal. Syawal itu termasuk bulan haji. Iya. Jadi Idul Fitri itu sudah termasuk bulan haji. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sudah terakhir itu.
Itu namanya mikot zamani. Mikot itu sendiri artinya batas. Kalau zamani, waktu. Ada lagi mikot makani, batas tempat untuk menunaikan haji. Maksudnya tempat-tempat tersebut sebagaimana telah ditentukan oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Mikot makani. Nah ini perlu dihafalkan ini. Ada yang namanya Zululaifa, sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Ini mikotnya penduduk Madinah, orang yang datang lewat Madinah. Jaraknya 450 km dari kota Mekah. Naik bis kurang lebih 5 jam. Bir Ali atau Zululaifa, penamaan yang benar Zululaifa. Ada lagi mikot makani yang nomor 2 itu Juhfa. Juhfa ini mikot penduduk Syam, Libanon, Suriah, Jordan, Palestina, Mesir, Sudan, Maroko, yang jaraknya 183 kilo dari Mekah. Itu namanya Juhfa. Ada lagi Kornul Manazil, sekarang namanya Sailul Kabir. Ini penduduk Najd. Najd itu Irak, Iran. Ya, negara-negara Teluk ini, Kuwait, itu termasuk. Ini dari Mekah 75 kilo jaraknya, dekat. Ada lagi Yalamlam. Nampaknya Pak Gatot beserta istri nanti Yalamlam ikutnya di atas pesawat. Yang sekarang namanya bukan Yalamlam, As-Sa'diyah. Ini penduduk Yaman, Indonesia, Malaysia, Cina, India, dan sebagainya. Jaraknya dari Mekah 92 kilo. Kurang lebih setengah jam sebelum landing pesawat, di atas pesawat. Lalu yang terakhir, Zatu Iraq. Zatu Iraq, namanya Adh-Dhariba. Ini penduduk Irak khusus. Hanya saja sekarang ini tidak dipergunakan lagi karena tidak ada akses menuju ke sana. Sehingga kebanyakan penduduknya melalui Kornul Manazil atau Zululaifa. Jaraknya 94 km. Yang terakhir sudah ditiadakan. Nggak ada. Aksesnya nggak ada soalnya. Di laut ini. Ya, aksesnya nggak ada. Baik. Nah ini sekarang. Maka wajib bagi orang yang melewati mikot tersebut memakai ihram. Haram baginya melewati mikot tanpa ihram bila dia tujuannya haji atau umrah, entah lewat darat ataupun lewat udara. Seperti itu. Karena nanti saya dengar tadi Pak Gatot beserta istri pesawatnya dari Jakarta itu naik Qatar, ya. Maka kalau dari Qatar, maka nanti transitnya pasti ke Doha. Lah nanti dari Doha menuju Jeddah, berarti mikotnya di atas pesawat. Ya lam. Baik, seperti itu. Kita lihat ini. Nah, ini. Langsung aja. Nah, ini langsung aja. Apakah Bandara Jeddah mikot jamaah Indonesia? Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan mikot jamaah haji Indonesia yang benar adalah jika gelombang satu, ini yang reguler ya, bukan plus. Gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah lebih dahulu, maka mikotnya Zululaifa, Bir Ali. Namun kalau gelombang 2 dari Indonesia langsung ke Mekah, maka mikotnya Yalamlam, termasuk jamaah haji plus. Maka itu langsung ke Mekah, berarti mikotnya Yalamlam. Masalahnya adalah, ini masalahnya, kebanyakan jamaah haji Indonesia zaman sekarang menaiki pesawat dan turun di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, menjadikan Bandara Jeddah sebagai tempat mikot. Hal ini diperkuat dengan fatwa MUI. Kita lihat catatan kaki nomor 21. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia halaman 46 sampai 51. Fatwa MUI dan Depak Republik Indonesia. Adapun pendapat yang kuat, ini catatan kaki nomor 23, Fatwa Lajnah Daimah, Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi untuk seluruh dunia, adalah sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama besar Kerajaan Saudi, bahwa fatwa bolehnya menjadikan Jeddah sebagai mikot bagi jamaah haji yang datang lewat udara dan laut merupakan fatwa yang batil karena tidak bersandar pada kitabullah dan sunnah Rasul serta ijma' salafus salih. Nah itu. Jadi kota Jeddah itu sejak zaman Nabi ada. Jeddah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Tapi Nabi tidak menjadikan Jeddah sebagai tempat mikot. Nggak pernah, nggak ada dalilnya. Jika alasan mereka bahwa Islam memberikan kemudahan, menghindari kesulitan, maka jawabannya bahwa kemudahan di dalam Islam tetap harus sesuai standar syariat, bukan dengan meremehkan, bahkan meninggalkannya. Insya Allah tidak sulit mikot yang telah ditetapkan oleh Nabi di atas.
Sekiranya tetap sulit, maka boleh memakai ihram sebelum mikot. Ya, seperti itu. Ada lagi begini alasannya. Alasan mereka, Nabi tidak pernah mikot di udara, di atas pesawat, karena pesawat tidak ada waktu itu di zaman Nabi. Ya, maka jawabannya, Allah telah menjelaskan akan adanya kendaraan, alat-alat transportasi yang tidak pernah ada di zaman Nabi, seperti mobil, kereta api, kapal, pesawat. Dalilnya, Pak Didik, surat 16 An-Nahl. Allah sudah beritahukan akan ada alat-alat transportasi nanti di akhir zaman. Ayatnya nomor 8. Ya. Ya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Silakan. Dan dia telah menciptakan kuda. Kuda di zaman Nabi. Terus Begol. Bigol itu hasil peranakan antara kuda dengan keledai. Anaknya namanya bigol. Kawin silang kuda dengan keledai. Bigol. Nomor 3. Dan keledai. Tuh, ini di zaman Nabi. Dan agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Allah menciptakan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, Allah sudah siapkan nanti akan ada alat-alat transportasi yang kamu Muhammad tidak tahu, di zamanmu belum ada. Nah, itu ya. Jadi itu. Baik, kita lanjutkan terus saja. Nah, sekarang kita masuk langsung teknis ini. Kita masuk langsung teknis saja ya, karena kalau ini disampaikan semua sampai duhur ini nanti ya. Baik, Surabaya Jeddah. Saya anggap perjalanan Pak Gatot beserta istri itu tidak mampir Doha. Ya, saya anggap langsung ke Jeddah. Toh juga nanti tujuannya itu Jeddah. Nah, seperti itu. Adab-adabnya, lah ini, teknisnya ini ya. Upayakan selama perjalanan untuk zikir, memperbanyak sholawat. Karena memang ada dalilnya. Orang itu kalau safar, doanya mustajab. Maka banyak berdoa, banyak berzikir, terutama banyak baca sholawat. Nomor 2, jika telah tiba di mikot Yalamlam, atau Alamlam. Yalamlam boleh, Alamlam. Sekarang namanya As-Sa'diyah. Jaraknya 92 km. Anda dianjurkan untuk mandi sebagaimana mandi junub. Demikian juga bagi wanita yang haid dan nifas. Jadi berangkat haji dari Indonesia haid, nifas, tetap mandi besar. Hanya saja ia dilarang untuk tawaf di Ka'bah. Jadi untuk mereka yang haid, sa'i dulu. Karena sa'i itu tidak harus suci. Sa'i tidak harus suci. Jadi Safa Marwah itu tidak harus suci. Wudhu batal nggak apa-apa. Jadi untuk wanita haid, sa'i dulu, nanti begitu suci baru tawaf. Jadi dibalik. Itu ya. Nah, adapun mereka yang suci langsung tawaf. Terus, nah ini nomor 3, diperbolehkan mandi sejak dari rumah atau asrama haji sebelum ke mikot. Jadi berangkat dari Surabaya sudah mandi besar. Lalu menuju ke Jakarta. Ya, di Jakarta berangkat lagi ke Doha. Di Doha dia sudah mandi besar dari tanah air. Siap-siap pakai baju ikhram menuju ke Jeddah. Ya, supaya tidak ribet. Karena tadi saya dengar dari Pak Gatot, di Doha itu cuma 3-4 jam. Waduh, betapa kreditnya cuma sekedar transit. Maka sebaiknya berdasarkan pengalaman kami, pakai baju ikhramnya itu untuk bawahan dari Indonesia saja. Bawahannya saja dipakai. Bawahnya tetap, mohon maaf, pakai celana dalam untuk laki-laki tetap. Jadi pakai bawaan ihramnya. Untuk atasannya pakai baju bebas saja. Begitu nanti di Doha tinggal melepas atasan, yaitu pakaian dalamnya dilepas, tinggal memberikan baju ihram. Selesai. Ya, itu biar tidak ribet. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang nomor 5, ketika sampai di mikot, maka bagi laki-laki mengenakan 2 pakaian ihramnya. Satu untuk sarung, satunya untuk penutup bagian atas. Pundak kanan dan kiri tertutup semua. Serta boleh kain ihramnya selain warna putih. Boleh. Boleh. Adapun untuk wanita, ibu-ibu di sini, ya, pakaiannya yang disyariatkan adalah yaitu menutupi semua auratnya kecuali wajah dan 2 telapak tangannya. Makanya wanita bercadar ketika dia sudah berniat haji, maka harus dilepas cadarnya. Kecuali kalau wajahnya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka boleh menutupkannya saja. Jadi tidak mengikatnya kembali, hanya sekedar ditutup. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Atasan sama bawahan laki-laki. Sebab banyak jamaah kita
mulai dari asrama haji, itu pundak kanannya sudah dibuka. Nah, itu nggak boleh. Jadi ittiba istilahnya, pundak kanan itu terlihat, itu hanya untuk tawaf saja. Selama kita belum tawaf tetap tertutup, gitu ya. Itu hanya tawaf saja, pundak kanan terlihat itu. Hanya tawaf. Sa'i, ketika setelah tawaf kan sa'i, itu tertutup lagi. Nah, sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf 7 putaran kan sholat di belakang makam harus tertutup lagi, nggak boleh terbuka. Gitu ya. Baik. Nomor 6, jika seorang tidak mampu berpakaian ihram lantaran sakit, lumpuh, maka ia diperbolehkan memakai pakaian yang lain yang sesuai dan wajib bayar kafarah denda, seperti memotong seekor kambing yang dagingnya dibagi-bagikan orang miskin, atau puasa 3 hari dendanya karena dia mungkin sakit sehingga nggak bisa pakai baju ihram. Nomor 7, dianjurkan sholat 2 rakaat gelombang 1 ya, mikotnya Bir Ali. Sholatnya di mikot, tempat mikot Bir Ali. Ini dilakukan karena adanya keberkahan pada tempat tersebut. Nabi kan bilang, "Sholli fi hadzal wadi al mubarak." Sholatlah kalian di lembah ini karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Itu Bir Ali. Bir Ali yang dekat sama Masjid Nabawi. Adapun kalau gelombang 2, apalagi haji plus, yaitu mikotnya di atas pesawat, maka tidak ada sholat sunnah. Tidak ada, ya. Tidak perlu sholat, ya. Baik, nomor 7. Nomor 8. Sebelum memakai pakaian ihram, nih bapak-bapak, sebelum pakai pakaian ihram, untuk laki-laki dianjurkan pakai parfum non alkohol yang dikenakan pada badan, bukan pakaian ihram, badannya. Dan Nabi memberikan petunjuk, ketiaknya, jenggotnya, leher, dan yang lainnya. Sedang untuk wanita tidak boleh pakai parfum, hanya sekedarnya saja menghilangkan bau tidak sedap seperti deodoran, boleh. 9, setelah itu Anda langsung menghadap kiblat. Nah, nanti ketika dia lam-lam, ya, dia lam-lam menghadap kiblat, mengucapkan talbiyah ihram, yaitu umrah tamattu. Umrohnya umrah tamattu. Apa itu umrah tamattu? Hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Dan Rasulullah juga begitu, umrah dulu baru haji. Dan itu yang lebih sempurna, karena haji itu kan ada 3, ada haji ifrad, ada haji kiron. Seluruh jamaah Indonesia rata-rata hajinya haji tamattu. Tamattu itu maksudnya umrah dulu baru haji. Tamattu jangan diplesetkan tangi mangan turu, ya. Jadi hajinya itu cuman makan doang, nggak ibadah-ibadah. Ada yang kayak begini. Lah ini baca niatnya ini. Niatnya adalah ini dihafalkan ini ya, ini dihafalkan ya, ini dihafalkan. Dan Bapak Ibu mohon maaf, bacaan doa ini yang Nabi ajarkan ini, maaf ini sebelumnya, tidak akan Bapak Ibu temukan di buku, yaitu panduan haji yang dibagikan oleh Depak, yang dikalungkan di leher itu, yang tebel itu, nggak ada. Nggak ada. Iya, itu yang dikalungkan itu, seperti itu nggak ada ini, ya. Ini yang lebih lengkap yang Nabi ajarkan. Bagus kalimatnya yang Nabi ajarkan. Labbaika Allahumma bi umratin mutamatti'an fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'a. Aku menjawab panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan umrah tamattu sampai datangnya haji, tanpa riya, tanpa sum'a, tanpa ingin dilihat orang, tanpa amalannya ingin didengarkan orang. Nah ini 9. 10. Jika khawatir tidak dapat melaksanakan umrah atau haji karena suatu hal, sakit, tersesat di jalan, dan lain-lain, maka bacalah syarat ini. Ini harus dihafalin. Sebab apa? Kalau sewaktu-waktu kita itu membatalkan niat kita, atau mungkin terkena sesuatu, maka kita nggak bayar denda. Ini bacaannya Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku di tempat engkau menahanku. Saya pernah bawa jamaah haji, bukan jamaah, ya umroh. Ketika perjalanan sudah di mikot ini, mikotnya Dzulhulaifah Bir Ali. Sudah niat, sudah baca niat apa. Perjalanan kurang lebih 100 km dari Dzulhulaifah. Maka dia maju ke depan, menghampiri saya. Pak Ustadz, bisa ke belakang Pak Ustadz? Oh iya, saya ke belakang. Ada apa Pak? Saya lupa Pak Ustadz, sudah baca niat umroh, lupa saya masih pakai celana dalam. Panjenengan sudah baca ini tadi,
Sudah Pak Ustadz, berarti panjenengan tidak bayar denda, tidak kena denda. Kenapa? Karena syarat ini kalau diucapkan, maka yaitu dia terbebas dari denda. Lah terus gimana? Sekarang dilepas saja, setelah itu kita lanjutkan talbiyahnya. Lah terus Ustadz, setelah dilepas itu ditaruh mana? Sampai taruh bis, di atas bis, ya supaya tidak turun hujan atau apa gitu ya. Oh masalah gini aja kok ditanyakan ke saya, ya. Seperti itu, mau dikasihkan hadiahkan siapa kan ya? Kalau mau orangnya gitu ya, ya dibuang saja atau disimpan ya. Ini kan macam-macam jamaah itu Bapak Ibu, harus sabar ya. Orang yang mengucapkan kalimat di atas apabila benar tidak bisa melanjutkan manasiknya, boleh tahallul dari ihramnya. Nah ini, maka haram hukumnya Anda melakukan, mohon maaf bukan sebelum, setelah Anda mengucapkan niat tadi, labbaika Allahumma bi umratin tadi, dan baca niat yang di atas itu, syarat itu, maka Bapak Ibu haram melakukan satu, memakai pakaian yang berjahit seperti gamis, nggak boleh, selendang nggak boleh, baju nggak boleh, celana, kaos kaki untuk laki-laki, wanita tetap kaos kaki, celana dalam nggak boleh, peci nggak boleh, sorban nggak boleh, sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki nggak boleh. Jadi mata kaki harus terlihat untuk laki-laki, untuk wanita tetap pakai kaos kaki, bahkan bawahannya itu tetap tertutup, ke bawah. Potong rambut nggak boleh, memakai minyak wangi lagi nggak boleh, memotong kuku nggak boleh, terutama yang punya kebiasaan begini, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Hobinya gitu, ya, itu nggak boleh. Termasuk potong rambut itu bukan rambut ini aja, punya kebiasaan suka gini. Ini rambut soalnya nggak boleh, ya, nggak boleh. Terus melamar, berburu, akad nikah, menikahkan, jima, faktor-faktor penuhnya nggak boleh semuanya. 12, boleh memakai payung, boleh. Ikat pinggang berdompet, boleh. Kacamata, boleh. Jam tangan, cincin, dan sebagainya, boleh. Yang tidak boleh itu yang tadi, nomor 11. 13, bagi wanita dia boleh menggunakan warna apa saja, tidak harus hitam. Tapi yang lebih afdol itu hitam. Karena istri-istri Nabi ketika menunaikan haji semuanya warna gelap, warna hitam. Ya, gelap di sini maksudnya hitam. Dan tidak hitam pun tidak mengapa, asalkan warnanya bukan warna soft, warna gelap. Warna pakaian apa saja boleh, asalkan syar'i. Boleh memakai kaos kaki, namun tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan. Hanya saja dibolehkan baginya apabila melintas di dekat kaum laki-laki, meletakkan penutup kepala yang menutup wajahnya, tanpa harus mengikat cadarnya lagi. Hanya ditutup aja. 14. Setelah itu ucapkan talbiyah, niat sudah, Allahumma mahili haisu abastani sudah, baru talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dibaca berulang-ulang keras untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kecuali jika dikhawatirkan wanita bisa menimbulkan fitnah suaranya, maka dipelankan untuk wanita. 15, kalimat talbiyah tidak dibaca bersama-sama. Enggak, satu irama seperti kur. Jadi ada yang mimpin. Enggak. Akan tetapi apabila bertepatan bersama-sama tanpa sengaja, hal itu tidak mengapa. Jadi nggak boleh dibimbing. Misalnya mutawifnya, tour leadernya bimbing dari depan. Labbaik Allahumma labbaik, ditirukan labbaik. Itu nggak boleh. Jadi semuanya pada baca, semuanya baca. Bahkan yang disunahkan itu bertaut-tautan. Labbaik Allahumma labbaik. Yang belakang innal hamda, bertaut-tautan. Itu yang disyariatkan. Terus nomor 16, berdoa kepada Allah ketika sampai di Jeddah. Jadi doa ini Bapak Ibu tidak harus sampai di Jeddah. Panjenengan sampai dimanapun, selama tempat itu bukan wilayah kita, maka doanya ini. Saya tinggal di Sepanjang. Sekarang saya berada di area yaitu Sedati dan sekitarnya, Juanda. Maka saya baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Jadi kemanapun kita pergi, ya mampir ke rest area, istirahat, baca doa ini supaya kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita lanjutkan sekarang Jeddah Mekah. Nah, Jeddah ke Mekah, adab-adabnya. Dari Jeddah sekarang ke Mekah. 1. Apabila telah sampai Mekah, melihat rumah-rumah penduduk Mekah, kan sudah sampai nih pesawat. Ya,
dari landing di Jeddah, Bandara Jeddah. Dari Bandara Jeddah kita naik bis masuk ke Mekah. Ketika sudah lihat rumah-rumah penduduk Mekah, Anda harus menghentikan, memutus talbiyah. Sudah nggak mengucapkan labbaik lagi. Karena sudah masuk, yaitu tulisan end of haram. Apalagi di situ ada tandanya Masjid Aisyah. Tanim. Nah, tanim. Istilahnya mikot tanim. Tadi nggak ada mikot tanim ya. Memang yang disepakati cuma itu saja. Nah, kita itu dihentikan. Jika Anda bisa mandi dengan mudah sebelum memasuki Mekah, lakukan. Namun apabila sulit, tidak mengapa. Nggak mungkin kita mandi sebelum masuk kota Mekah ya. Nomor 2, usahakan masuk kota Mekah siang hari. Usahakan. Kalau memungkinkan. Jika tidak, nggak apa-apa. Karena Nabi kalau masuk Mekah mesti siang. Mesti siang masuk Mekah itu. Nomor 3, diperbolehkan sebelum masuk Masjidil Haram istirahat, tidur, duduk, makan, minum, buang hajat, mandi, mengganti pakaian ihram terlebih boleh. Asalkan kalau mandi upayakan jangan pakai pewangi karena kita sudah pakai minyak wangi tadi. Ya. Jangan. Adapun kecuali kalau misalnya yaitu menghilangkan bau tidak sedap atau najis, maka itu diperbolehkan. Ya. 4. Masuk Masjidil Haram dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Wanita harus suci dari haid dan nifas karena akan tawaf umrah. 5. Melangkahkan kaki kanan setiap memasuki masjid, melangkahkan kaki kiri keluar dari masjid. Lanjut. Berdoa ketika masuk keluar masjid, lewati aja karena ini sudah sering kita baca ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, diawali dengan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 7. Jika memungkinkan masuklah melalui pintu Bani Syaibah. Kalau bisa ini, jika tidak maka tidaklah mengapa. Di mana ini Ustaz letaknya? Pintu Bani Syaibah. Arah masuk pintu dari Sa'i. Tempat Sa'i. Itu ada pintu Bani Syaibah. Jadi bukan dari arah depan. Ya, kalau keluar dari Grand Zamzam Tower, nah itu dari arah depan. Ini pintu Bani Syaibah itu agak menyisir ke kanan. Jadi mau ke arah Sa'i, memang jauh tempatnya. Sebab Nabi kalau umrah atau haji mesti masuk ke pintu itu. Ya, baik. Tapi ya kalau memungkinkan saja ya, jangan memaksakan diri. 8. Jika telah lihat Ka'bah, sudah masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah. Udah lihat nih, lihat Ka'bah. Maka angkatlah tangan Anda sambil baca doa. Doa lihat Ka'bah sambil ngangkat tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya. 9. Tidak perlu melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Nggak perlu. Begitu masuk Masjidil Haram untuk pertama kali nggak perlu tahiyatul masjid. Ya. Akan tetapi langsung tawaf, kecuali jika bertepatan dengan waktu sholat fardu. Anda sholat fardu dulu baru tawaf. Jadi pertama kali datang itu nggak ada tahiyatul masjid. Nanti setelah tawaf sa'i, sehari-harinya kita masuk Masjidil Haram, lah itu baru ada tahiyatul masjid. Yang pertama kali datang itu nggak ada tahiyatul masjid. 10. Bagi laki-laki lakukan ittiba. Lah itu nggak jelas ini. Ittiba. Apa itu? Memasukkan kain ihram yang ada di pundak kanannya, dimasukkan di bawah ketiak kanannya, serta membiarkan pundak kirinya tetap tertutup. Jadi kanannya terbuka, kirinya tertutup. Itu namanya ittiba. Kenapa kok dibuka? Karena siap untuk melakukan tawaf. 11. Menuju Hajar Aswad untuk memulai tawaf umrah. Baik, kita lanjutkan aja ya. Insya Allah ini sudah tahu semua, insya Allah. Karena Bapak Ibu sudah sering umrah ya. Intinya itu ya. Kita lewati aja. Kita persingkat. Lah ini sa'i. Mohon maaf antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, 3 putaran pertama lari-lari kecil, namanya ramal, ya, seperti itu. Baik. Bahkan di sini ada Bapak Ibu, jika Anda ingin beriltizam, nomor 19, menempelkan dadanya ditempelkan, kedua tangan sama pipi ditempelkan. Di mana itu multazam? Multazam itu di mana? Letaknya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Memang sempit tempatnya, karena itu mustajab itu, kalau memang bisa. Lah ini masalahnya yang haji itu bukan kita ini saja. Ini ya, jutaan manusia. Ya itu ya. Nah, sekarang nggak bisa ya, sudah dikasih tutup ya. Baik, kita lanjutkan aja. Langsung teknis ya. Insya Allah Pak Gatot beserta istri Budian itu sudah sering umroh. Jadi ini kita lewati aja ya.
Kita lewati aja. Ya, pernah bareng juga kok umrohnya ya. Lah ini aja ini, langsung ini aja. Langsung ini. Jadi setelah panjenengan ya, Bapak dan Ibu umroh tadi, tawaf, sa'i, terus tahallul. Laki-laki yaitu dipotong pendek saja, karena kita nanti akan ada tahallul lagi. Dipendekkan aja dikit, jangan digundul, jangan dikeri. Untuk wanita, tahallul caranya adalah bukan diambil berapa helai, bukan. Caranya untuk wanita, ditarik rambutnya dari depan ke belakang, dikumpulkan seperti mau dikuncit gitu, sisakan 1 ruas jari. Lah itu yang dipotong. Jadi bukan diambil berapa helai terus dipotong untuk wanita, tapi dikumpulkan, dijadikan satu, ya seperti dikuncit gitu ke belakang, sisakan 1 ruas jari. Siapa yang memotongnya? Sesama wanita atau suaminya, mahramnya. Baik, sekarang kita lihat. Habis itu selesai, umrohnya selesai. Tinggal nunggu waktu, detik-detik kita nunggu waktu. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Gatot dan Budian itu berangkatnya tanggal 30 Juni, maka langsung tawaf, langsung sa'i, langsung tahallul. Itu ada berapa hari menunggu? Menunggunya berarti tanggalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. 6 hari ada di Mekah menunggu. Begitu nanti tanggal 7 Juli, saya sesuaikan ini sudah tanggalnya, 8 Zulhijjah. Nah, ya, 8 Zulhijjah, 7 Juli. Lah ini yang harus dilakukan ini. Ini teknis ini. Ke atas dikit. Yang nomor 45 jangan memperbanyak shopping. Jangan memperbanyak shopping ya, tapi perbanyak ibadah kepada Allah ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu itu loh, shopping belanja ini juga ibadah. Karena kan ke mall dan kita dianjurkan baca doa ketika masuk mall. Ada doanya. Ini menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di Al-Muhajirin kan gitu ya. Bagian daripada Ada saja jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini hanya mengingatkan. Itu ya. Iya, silakan. Mohon maaf ini saya dulu ini. Iya. Baik, jadi kita lanjut langsung masuk ke teknis. Jadi setelah tadi tawaf, sa'i, tahallul untuk umroh tuntas, Bapak Ibu punya kesempatan 6 hari. Tanggal 1 Juli, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari. Kenapa? Karena tanggal 7 Julinya alias 8 Zulhijjah, 1. Pada waktu duha, 15 menit setelah terbit suruk ya, atau duha, jamaah haji harus memakai ihram dari tempat tinggalnya di hotel masing-masing. Langsung pakai ihram lagi. Pasang ihram lagi. Ya. Nomor 2, setelah memakai pakaian ihram menghadap kiblat, niat ihram haji. Ucapannya ini, doanya yang Nabi ajarkan. Labbaika Allahumma hajjan, Allahumma hadihi hajjatun, la riya'a fiha wala sum'a. Aku menjawab panggilanmu ya Allah untuk haji. Ya Allah, ini adalah ibadah haji tanpa riya dan sum'a di dalamnya. 3. Jika dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan umrah atau haji karena suatu hal, sakit, tersesat dan lain-lain, syaratnya dibaca lagi nih, harus dihafal ini. Jadi labbaika Allahumma ini dihafal sama ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini harus dihafal ini syarat. Nomor 4. Bagi laki-laki menggunakan 2 pakaian ihram. Untuk sarung sama atasan. Pundak kanan kiri tertutup semua, nggak boleh dibuka. Terbuka itu pundak kanan kalau mau tawaf saja. Selain tawaf tetap tertutup. Jadi selama di Arafah, Musdalifah, lempar jumroh, tertutup pundak kanan kiri. Nggak boleh dibuka untuk laki-laki. Untuk wanita, pakaian yang disyariatkan menutupi semua auratnya kecuali wajah dan 2 telapak tangannya. 5. Setelah ihram wajib menjauhi semua larangan ihram. Tadi sudah saya sampaikan, nggak boleh potong kuku, nggak boleh macam-macam tadi ya, sudah saya sampaikan. Nomor 6. Ini apalagi musim panas di sana ya. Terakhir kemarin saya dengarkan radio swasta Surabaya ya. Itu suhu di Mekah itu sudah mencapai 45 derajat. Malamnya 38. Jam 2 dini hari itu 38.
Iya, jadi udah panas betul. Maka siapkan dalam hal ini sering banyak minum air putih, obat-obatan dan seterusnya. Pakai payung boleh, pakai kacamata boleh. 6. Setelah itu mengucapkan kalimat talbiyah berulang-ulang tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Untuk laki-laki dikeraskan. Untuk wanita kalau suaranya bisa menimbulkan fitnah, maka jangan dikeraskan. Sir saja. Baik, nomor 7. Langsung menuju Mina, naik bis menuju Mina sambil ngucapin talbiyah labbaik Allahumma labbaik ke Mina. Di Mina ya. Nomor 8, lakukan meringkas sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat tetap, isya 2 rakaat, dikerjakan pada waktunya masing-masing tanpa menjamak selama di Mina. Selama di Mina. Zuhur 2 rakaat, waktu zuhur. Asar nanti, adzan asar 2 rakaat lagi. Jadi dikosor, tidak dijamak. Itu, selama di Mina itu. Nomor 9, selama di Mina tidak ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah nggak ada di Mina. Serta sholat sunnah lainnya nggak ada, kecuali yang ada itu witir, boleh. Mau tidur sholat witir, atau tengah malam sepertiga malam terakhir itu sholat witir. Ya, witir aja. Lah tahajudnya enggak, witir aja. Ya, menjelang tidur atau menjelang subuh 2 rakaat qobliyah subuh itu ada. Karena nggak pernah ditinggal Nabi. Untuk yang zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah tidak ada. 10. Selama di Mina perbanyak zikir, zikir pagi, zikir petang itu ya, dan seterusnya. Sudah ini aja selama di Mina. Ini tanggal berapa? Tanggal 7. Nah ini 7 Juli. Sudah ini ya. Ini harinya hari Kamis. 7 Juli ini, hari Kamis. Sekarang kita masuk hari Jumat. Nah, Arafah ini. Makanya disebut Haji Akbar katanya orang tahun ini. Ya, padahal tiap tahun ya Haji Akbar karena hari kurban. 9 Zulhijjah, hari Jumat. 1. Sesudah sholat subuh di Mina, subuhnya di Mina, yang tadi di Mina, ya pemondokan di Mina. Dan setelah matahari terbit, berangkat menuju Arafah, naik bis. 2, bagi jamaah haji dimakruhkan untuk puasa Arafah. Enggak, yang haji enggak ada puasa Arafah. Kita yang ada di Indonesia puasa Arafah, puasa sunnah. Mereka tidak puasa. Nomor 3, jika kondisi memungkinkan berhenti sebentar di Namiro. Namiro bukan Lamongan ini bukan. Ya. Namiro, ya Namiro hingga masuk Lamongan. Waktu zuhur untuk mendengarkan khutbah. Karena nanti pas Jumatan dengarkan khutbah Jumat di sana di Masjid Namiro. Lalu kemudian yaitu dijamak takdim, lalu dikosor 2 rakaat, 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Nah, lah kalau nanti gimana Ustadz? Boleh, sebagian ulama memperbolehkan menjamak kosor antara Jumatan sama asar. Itu ya, asarnya ditarik ke Jumatan, ke zuhur. Makanya jamaknya jamak takdim dan dikosor 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada ulama yang mengatakan jangan. Asar ya asar, Jumatan. Ya, seperti itu. 4. Setelah itu masuklah ke Padang Arafah. Masuk Padang Arafah. Ada tendanya? Ada. Sudah disiapin tenda. Kalau Haji Plus enak tendanya tentunya ya. Asik ya. Nomor 5, asik kan gitu ya. Enak fasilitasnya. 5. Selama di Arafah menghadap ke arah kiblat dengan memperbanyak doa, zikir, sholawat. Doa yang perlu diperbanyak itu ini yang Nabi ajarkan. Ya ini yang perlu terus diulang-ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhi wa yum itu. Enggak pakai. Zikir pagi petang ya. 6. Jangan mendaki ke puncak Jabal Alal atau Jabal Ilal atau sekarang disebut Jabal Arafah. Nama aslinya itu Jabal Alal. Sekarang disebut Jabal Arafah karena tidak ada sunnah dari Nabi. Kan orang itu banyak yang naik itu. Tugu putih itu ya. Terus tanda tangan di situ namanya ditulis. Supaya ketemu. Terus dikasih apa tanda cinta gitu ya. Dikasih panah lagi seret ya. Keplak dasi. Ini enggak ada supaya tambah awet rumah tangga, enggak ada itu ya. Itu bid'ah, jangan sampai. Sudah ngaji kok ya. Nomor 7, jangan keluar dari Arafah kecuali setelah matahari terbenam. Jangan keluar dari batas Arafah kecuali matahari terbenam. 8. Setelah matahari terbenam, maghrib berarti berangkat menuju Musdalifah. Loh, maghrib itu Ustaz? Iya, begitu maghrib, matahari terbenam, berangkat. Naik apa ini? Bis, dijemput ke Musdalifah. 9. Lakukan sholat maghrib 3 rakaat, isaknya 2 rakaat,
di jamak qasar, di mana? Musdalifah, bukan di Arafah, Musdalifah. Dengan 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Adzan dulu 1 kali, setelah itu maghrib 3 rakaat. Habis maghrib mau isya, qomat lagi, isya 2 rakaat. 10. Menginap di Musdalifah sampai subuh. Ustadz, ada tendanya? Nggak ada. Yang menarik itu yang di Musdalifah ini, ya, betul-betul merasakan tanpa atap, atapnya langit. 11. Bagi wanita dan kaum yang lemah dibolehkan meninggalkan Musdalifah menuju Mina, pondokannya yang awal ke Mina, setelah lewat pertengahan malam, di atas jam 12 malam. Untuk wanita tua, orang-orang tua, ya, wanita yang lemah fisiknya, boleh pulang duluan, boleh. 12. Setelah pertengahan malam. 12. Menyiapkan batu untuk lempar jumrah. Sekarang tidak susah. Kerajaan Saudi sudah menyiapkan 2 juta kantong untuk lempar jumrah. Kita tinggal ngambil aja. Bahkan di tempat-tempat pemondokan sudah disiapin batu-batunya oleh pemerintah Saudi. Jadi nggak perlu mukul-mukul. Iya, dalamnya sudah ada batunya. Dalamnya sudah ada batunya itu. Isinya sejumlah, kita sampai lempar jumrah sampai tanggal 13 hari tasyrik. Jumlah isinya itu. Nah, itu ya. Jadi kita nggak perlu pakai cari batu kerikil itu ya, itu nggak perlu, sudah disiapin. 12 itu. 13. Hah? Iya, oh enggak, lebih bahkan. Lebih. 13. Bagi orang yang meninggalkan mabit di Musdalifah tanpa alasan syar'i, wajib bayar dam, menyembelih kurban, ada dendanya. Ninggalkan tanpa alasan, ninggalkan Musdalifah. 14. Oh, sampai sini aja. Sekarang kan sudah berarti sampai subuh kan di Musdalifah. Subuh sekarang 10 Zulhijjah. Kita di Indonesia sholat id, mereka yang di Musdalifah nginep mulai malam itu, apa yang harus dilakukan? 9 Juli 9 Juli Idul Kurban ini. 1. Jamaah haji sholat subuh di Musdalifah. Subuhnya di Musdalifah. Kecuali wanita yang lemah yang telah meninggalkan Musdalifah lebih dulu ketika pertengahan malam. 2. Usai sholat subuh menghadap ke arah kiblat, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, terus sampai walillahil hamd. Terus itu diucapkan. 3. Berangkat menuju Mina sebelum matahari terbit. Berangkat menuju Mina sebelum matahari terbit sambil talbiyah atau takbir. Labbaik Allahumma labbaik boleh, atau takbiran boleh. 4. Siap-siap melempar jumroh Aqobah, jumroh kubro, dengan 7 batu secara berurutan sambil baca takbir setiap lemparan. Jadi ini ada 3. Dari awal Mina ada di sana ya. Anggap Mina di sana. Ini Jumratul Ula, ini Jumratul Wusta, ini Jumratul Aqobah. Tanggal 10 itu yang kita lempar yang terakhir. Jadi ini dilewati terus. Jadikan posisi ini sebelah kanan kita, berarti lewatnya sana. Jadi posisi jumroh ini kita lewati, Ula kita lewati, Wusta kita lewati, menuju ke sini Aqobah, itu posisinya kanan kita. Terus kita lewati aja. Begitu Aqobah baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir itu tadi. Ya. Terus kemudian 5, boleh mewakilkan melempar jumroh bagi orang sakit, tua, wanita hamil, anak kecil, diwakilkan. Dia tetap di Mina, maka batunya dititipkan, wakilkan, nanti di atas namakan. Ini dalam hati aja. Ini adalah untuk lempar jumrohnya si fulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Itu. Terus 6. Setelah melempar jumroh Aqobah berhenti membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, berhenti membaca talbiyah itu berhenti. Setelah Jumratul Aqobah berhenti. 7. Menyembelih binatang hadiyu dan memakan sebagian dagingnya dan sebagian lainnya dibagi-bagikan kepada fuqara. Ya. Jadi di sana ada tempat penyembelihan, tempatnya tinggi, ya, tinggi sekali, dan di situ banyak sekali ya, ribuan onta dan seterusnya. Lah itu kalau kita sudah urunan dan atau membeli hewan kurban, maka kita pasti diberikan dagingnya itu, ya. Lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Itu nomor 7. Nomor 8. Bagi yang tidak menyembelih binatang hadiyu, ya karena nggak punya harta dia, diwajibkan kena denda sepuasa 10 hari. 3 hari ketika musim haji puasanya, yang 7 hari ketika di Indonesia pulang dari haji. Jadi denda 10 hari puasa.
bagi yang tidak berkurban. 9, mencukur rambut. Nah, habis lempar jumroh kan, cukur rambut. Dimulai dari bagian kepala sebelah kanan untuk wanita dengan mengumpulkan semua rambutnya, lalu memotong sepanjang 1 ruas jarinya. Jadi diarahkan ke belakang untuk wanita seperti kayak dikuncit, disisakan 1 ruas jari, lah itu yang dipotong. Jadi bukan diambil berapa helai terus dipotong, tapi disisakan 1 ruas jari. Maka 10, setelah mencukur rambut, semua larangan-larangan ihram boleh dikerjakan kecuali jima. Maaf. Jadi sesudah lempar jumroh ini, maka dalam hal ini semua larangan ihram ditinggalkan. Boleh dia langgar. Ihramnya dilepas, ya, ganti pakai baju bebas, boleh. Ya. Kenapa? Karena dia sudah lempar jumroh. Tetapi sebentar, boleh dilakukan yang 11 dulu, dituntaskan boleh. Menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dengan tanpa berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Beda sama yang tadi umroh. Tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga itu ramal, lari-lari kecil. Untuk laki-laki, wanita tidak lari-lari kecil, jalan biasa. Putaran keempat sampai ke-7 jalan biasa. Khusus yang ini namanya tawaf ifadah, nggak pakai lari-lari kecil. Kemudian sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Nah, terus kemudian berikutnya yaitu 12 melaksanakan sa'i. Lu sa'i lagi Ustaz, iya. Sofa Marwah. Ya. 13, sempurnalah tahallul Anda. Semua larangan-larangan ihram boleh dilakukan termasuk jima. Kalau sudah tawaf ifadah, boleh melakukan jima. Kalau belum, maka dia belum tawaf ifadah, dia tidak boleh jima, tapi larangan ihram yang lain boleh dia lakukan. Kita lanjutkan. 14, perlu diperhatikan jika ada seseorang, lah ini yang penting ini. Nah ini Pak Gatot beserta Ibu, ini penting ini. Jika ada seseorang mendahulukan sebagian amal-amal haji, contohnya menyembelih binatang kurban sebelum lempar jumroh. Jumroh belum dilempar, sudah disembelih. Atau tawaf ifadah dulu sebelum lempar jumroh. Jadi tawaf dulu, lalu dia balik ke tempat jamarat, lempar jumroh, terus lempar jumroh. Jadi dibolak-balik. Mencukur rambut dulu sebelum lempar jumroh, maka ia tidak berdosa, sah hajinya. Sesuai dengan keadaannya saja. Dilihat kondisinya gimana. Memungkinkan nggak saya ke Mekah untuk tawaf? Oh, nggak ada kendaraan, ya sudah. Tawafnya nanti belakangan. Berarti saya boleh pakai baju bebas? Boleh. Nanti tawafnya yaitu dengan memakai baju tersebut. Lah setelah tawaf itu, larangan yang lain seperti jima, maaf, maka itu boleh dilakukan. Sebelum tawaf ifadah tidak boleh dilakukan. Sekarang kita lanjut amalan hari tasrik. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 10 Juli, 11 Juli, 12 Juli. Yang 10 Juli dulu. Kita lihat amalannya ada 9. 10 Juli yang dilakukan tanggal 10 Juli 9 ini. Mabit nginap di Mina. Tanggal 10 malam itu nginap. Selama di Mina, sholat dilakukan pada waktunya dengan dikosor. Khususnya yang 4 rakaat. Dikosor tapi tidak dijamak. Duhur 2, waktunya duhur. Adzan asar 2 lagi. Jadi tidak dijamak. Dikosor tidak dijamak. 3, selama di Mina memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah masuknya waktu zuhur, lempar jumrah yang 3. Mulai ulang dari sini. Jumratul ula, sughra, wusta, dan kubra. Urut. Kalau yang tadi tanggal 10 Zulhijjah, yang sini dulu. Kalau tanggal 11 urut. Ini ula, wusta, aqobah. Ini ya. Melempar setiap jumrah dengan 7 batu secara berurutan sambil baca takbir. 6. Upayakan menjadikan posisi Makkah kiblat di sebelah kiri. Jadi kita akan lempar jumroh. Jumrohnya itu ya ini, kita ada di sini lempar jumroh. Itu Bapak Ibu kalau melempar jumroh, sebelah kiri kita pada saat jumroh, itu Ka'bah, itu Makkah, wilayah Makkah, kiblatnya di sana. Nah ini begini. Itu ya. Kirinya itu adalah Ka'bah. Terus kemudian 7, setelah melempar jumroh sughra dan wusta, berdoalah yang panjang mengarah ke kiblat. Khusus yang ini, setelah lempar jumroh ini, lalu kemudian wusta, sebelum yang ini doa ngadap kiblat panjang, silakan bahasa Indonesia boleh, hafalkan doa-doa. Nomor 8, setelah itu melempar yang aqobah, lain yang terakhir. Namun setelah melempar aqobah tidak ada doa. Jadi habis dari sini langsung pulang ke Mina lagi.
Ya. Jadi khusus dari sini dan sini, ula dan wusta itu doa panjang. Begitu lempar ini, yang tanggal 11 itu tidak ada doa, langsung pulang. Ini yang 11 Zulhijjah, 12 sama. Ya, 12. Sebentar lagi kita akhirin ya. 1, melakukan hal yang sama seperti tanggal 11. 2, namun bagi yang hanya ingin melakukan nafar awal, nah kalau bisa Pak Gatot beserta istri jangan nafar awal ya, nafar sani aja supaya sempurna, betul-betul kayak Nabi. Nabi itu sampai nafar sani, sampai tanggal 13. Nafar awal itu ya sampai 12 Zulhijjah saja. Maka diperbolehkan sebenarnya meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam menuju Mekah untuk tawaf wada, tawaf terakhir. Boleh. Tapi yang afdol ini tentunya lebih afdol melanjutkan mabit di Mina balik lagi sampai 13 Zulhijjah. Lah ini terakhirin. Amalan pada hari tasyrik 13 Zulhijjah, yaitu 12 Juli terakhir ini. Melakukan hal yang sama seperti tanggal 12. Inilah yang dinamakan nafar sani sesuai sunnah Nabi. Setelah itu pergilah ke Baitullah Mekah melakukan tawaf wada tanpa sa'i, nggak pakai sa'i. Jadi tawaf itu ada 3 kalau haji itu. Ada tawaf kudum, tawaf kedatangan pas umroh tadi. Yang kedua tawaf ifadah yang tadi. Yang nomor 3 tawaf wada, tawaf perpisahan. Diperbolehkan menggabungkan niat tawaf ifadah sama tawaf wada sekalian. Boleh. Jadi tawaf ifadah sama tawaf wada. Misalnya kondisi sudah nggak kuat ini, capek ini, wis tak gandeng aja deh. Tawaf ifadah sama tawaf wada sekalian tawaf wada. Jadi 1. 2 niat untuk 1 amalan. Boleh. Tanpa sa'i juga. Boleh digandeng. Boleh masing-masing. Boleh kalau fisiknya kuat. Ya, kalau fisiknya kuat. Sebab apa? Setahu saya kalau pakai baju bebas lantai 2. Lantai 2. Lantai 2 ini Bapak Ibu, kalau kita jalannya cepat 7 putaran tawaf itu jalannya agak cepat, itu butuh waktu 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Jalan cepat loh ini. Kalau jalannya kedemek, waduh ya lama ya, lama itu. Dan itu untuk mereka yang tidak pakai ihram, lantai 2. Kalau wanita enak, karena baju wanita apalagi dia pakai hitam-hitam semua, dia bilang apa ini umroh tawaf, suruh masuk. Enak ya, makanya nanti bisa jadi istri ada di lantai bawah, suami di lantai atas ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya Mekah Madinah. Maka tentunya Bapak Ibu sekalian tidak perlu kita bahas ini, karena selama di Madinah tidak ada amalan-amalan khusus kecuali menghabiskan yaitu amalan-amalan sunnah. Karena seluruh ritual haji itu semuanya wilayah Mekah. Mina, Musdalifah, Mina, Arafah, Musdalifah, Jamarot, lempar jumroh, semuanya Mekah. Tawaf sa'i Mekah, semuanya di Mekah. Adapun di Madinah tidak ada amalan yang kaitannya dengan haji. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustadz saya ingin haji, singkat Ustadz. Jadi saya sampai di sana itu plus langsung yaitu umroh, langsung kemudian di Mina, Arafah, dari Arafah Musdalifah kemudian setelah itu lempar jumroh tawaf ifadah sampai tanggal 13 langsung saya balik ke Indonesia. Saya nggak pakai mampir ke Madinah. Apakah sah? Sah. Karena di Madinah tidak ada amalan wajib, hanya ziarah ke Raudhah, ya, berdoa di Raudhah, terus ke makam Nabi, hanya itu aja, amalan-amalan sunnah. Dan ini amalan-amalannya. Wallahu a'lam wa bishawab, ya. Taqabbalallahu umratakum wa hajjakum. Semoga Allah menerima ibadah umrah Anda dan haji Anda, wa ja'alaha fi mizani hasanatikum, dan menjadikan dalam timbangan amal kebajikan Anda. Tuntas materi kita, ini ringkasnya begitu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tadi setelah tahallul itu kan kalau bisa suami yang memotong ya Ustaz. Ya. Jadi suami dulu yang bertahallul baru motong istri. Begitu ya Ustaz ya. Kan harus ini dulu ya. Apakah boleh rambut wanita dipotong oleh suami yang belum bertahallul? Boleh. Boleh. Jadi teman kita sesama wanita, dia belum tahallul memotong rambut kita, boleh. Atau suami dia belum tahallul memotongkan rambut istrinya, boleh. Yang lain? Kalau ya. kita bertahallul sendiri boleh Pak?
Maksudnya? Bawa clipper sendiri, Saya Ustaz. bawa clipper sendiri. Boleh. Tidak apa-apa. Atau dibantu istri juga. Boleh, tidak apa-apa. Untuk tahalul yang pertama kan 2 kali tahalul ditipiskan. Untuk tahalul yang kedua baru gundul. Berarti yang waktu pertama datang Umroh itu tipis, tipiskan aja. ya betul. Oh. Tipiskan. Karena nanti ada tahlul lagi. Kalau sudah keburu digundul nanti apa yang dipotong nanti? Ya. Itu ya. Ya, seperti itu. Iya. Bagaimana kalau orang dari awal rambutnya sudah gundul, Ustaz? Itu ya. Bagaimana? Sebagian ulama yang pernah saya baca fatwanya, maka ini alat potongnya itu hanya dilewatkan aja. Dilewatkan hanya gini aja. Syarat Ya, syarat. Ya, hanya dilewatkan kepala. Wallah alam. Ya, Pak. Ustaz, kalau untuk kaitan dengan mabit tarawiyahnya Ustaz ya, artinya ada kita berangkat dari Hotel. Iya. Ya. Itu kan kalau kita yang mengambil untuk menginap dulu di Mina. Iya di Mina ya. Iya. Menginap terus kan ada orang yang langsung dari berangkat ke Arafah. Sebagian jamaah haji Indonesia Iya. menurut informasinya sebagian langsung pada ke Arafah dulu, dia tidak menginap dulu gitu. Iya. Ada tarawiyah gitu. Iya, Ustaz, ya. iya. Nah, pertanyaan saya secara hukum agamanya seperti apa, Ustaz? Berdam. Berdam itu. Berdam. Dam itu rukun, itu termasuk. Rukun itu. Jadi ke Mina ini adalah merupakan syariat yang Nabi ajarkan. Kalau dia nggak mabit di situ, dia langsung ke Arafah, berdam. Seperti itu. Iya. Berdenda. Itu. Kalau hadiyu itu dibayarkan memang per jamaah ya, Ustaz ya? Iya. Per orang ya. Per orang. Betul, hadiyu itu. Nah, jadi memang banyak. Ada lagi di antara mereka yang beranggapan tempat tinggal kita di Mina itu adalah Mina Jadid, Mina baru, perluasan oleh kerajaan Saudi, yang itu sebenarnya bukan masuk batasan wilayah Mina. Itu bagaimana ini Ustaz? Maka dalam hal ini setahu saya, yang saya baca fatwa ulama, maka mereka yang lebih tahu, ulama-ulama di sana, bahwasanya kerajaan Arab Saudi tentunya sudah memperhitungkan, yaitu memperluas ini, pasti mereka tahu di mana batasannya. Ya sudah, kita ikuti ulil amri setempat. Itu. Sebab ada di sana main kucing-kucingan. Jadi mereka itu nggak ke Mina karena dianggap ini tidak sah kita tinggal di sini. Ini Mina baru ini. Hasil perluasan, kita sudah di luar Mina yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi mereka tinggalnya, tidurnya di bawah jembatan, dekat lempar jumroh. Nah, itu ya diusir terus sama polisi. Ya karena memang bukan tempatnya. Nah, yang seperti itu. Tapi saya yakin kalau Haji Plus maka ada tersedia apa ini tempatnya yang nyaman. Wallah a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tadi sebelum berangkat kita kan mandi Besar. dulu. Iya. Jadi nanti kami itu nanti berangkatnya tanggal 30? tanggal 30 ke Jakarta. Jakarta. Oh iya. Terus tanggal 2 dini hari. Iya. Itu nanti baru dikumpulkan untuk pelepasan. Pelepasan ya. Pasang gelang dan lain sebagainya. Iya, Flightnya itu jam 2 9 pagi. Oh. 2 pagi Ustaz, jam 9.30, Setengah 10 itu Pagi. berangkat. Jakarta Iya, Doha. Jakarta Doha. Nah itu sebelumnya itu mandinya. Maka saya di hotel sebelum pelepasan Mandi, betul. Mandi besar. Begitu langsung ke tempat acara itu, langsung berangkat. Dan saya langsung berikram yang bawah tadi. Iya betul, bawahan saja. Itu. Triknya gimana? Kalau tadi Mas Dian sih sarannya pakai itu aja, baju apa? Nasional. Baju Batiknya. jubah. Pakai jubah. Iya. Jubah boleh, enggak apa-apa. Jubah. Gamis. Gamis boleh. Enggak apa-apa. Nasional. Enggak apa-apa. Harus pakai seragam kan? Seragam haji dari Iya, makanya itu ada seragamnya batik itu ya. Mending bawahannya ikhram, atasannya seragam. Atasannya Itu. Begitu sampai Doha, iya, anggap sarungan gitu loh. Iya, sehingga sampai Doha kita tinggal melepas atasan, lalu kemudian ganti ikhram atasan. Itu sampai Doha. Kalau yang kita yang reguler Ustaz. Iya. Kami yang di
disarankan sama KBH yang kami ikuti. Ya. Jadi mulai keluar asrama haji kita udah langsung pakai ihram. Ya. Naik pesawat sudah pakai ihram, kondisi ihram. Nanti di jalan pasti pilot akan ngabarin. Betul. informasi, Nggak apa-apa. Baru ngambil mikot di situ. Nggak apa-apa. Gitu, Ustaz. Iya. Iya. Ini masalahnya karena beliau pakai transit. Iya. Transit ya. Kalau dari Surabaya langsung Jeddah, mending dari Surabaya. Udah langsung pakai. Itu. Boleh, nggak apa-apa. Tanggal berapa rencana, Bapak? Insyaallah hari Senin masuk asrama, Selasa berangkat. Berangkat. Senin besok ini. Yes. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Berarti gelombang 2 ya? Gelombang 2 ya. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini? Cukup? Ya, Pak Budi. Kalau misalnya di Madinah sholat arba'in itu sesuai sunnah, Pak? Baik, arba'in. Mereka 8 hari di kota Madinah. Sebenarnya mereka salah memahami hadis Nabi. Nabi mengatakan hadis aslinya ya, hadis yang sahihnya, barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah selama 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari berjamaah, dan dia tidak pernah tertinggal takbiratul ikhramnya imam, maka dia terbebas baro'atani, terbebas dari 2 hal. Yang pertama baro'atun minan nifaq, yang kedua baro'atun minan nar, terbebas dari munafik dan terbebas dari api neraka. 40 hari nggak pernah masbuk, nggak pernah ketinggalan. Lah mereka salah memahaminya 40 waktu. Kalau 40 waktu berarti 8 hari. Nah, sehingga mereka mesti di Madinah 8 hari. Nah, arba'in istilahnya. Jadi itu berdasarkan pemahaman yang salah dalam memahami hadis itu. Iya, salah kaprah. Wallah a'lam. Ya, 40 hari bukan 40 waktu. Cukup? Dari tadi kan kita benar-benar di bawah langit. Iya. Itu kan tidak boleh diperkenankan untuk Menutup. Ya. Pakai jaket gimana, Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh. Kain berjahit nggak boleh. Nggak boleh. Jangankan begitu. Jangankan begitu. Supaya ikhram itu tidak lepas, ya. Lalu kemudian dikasih seperti apa itu? Biasanya orang-orang Turki itu kreatif, peniti atau cetekan itu. Nah, jadi sudah dimodifikasi seperti itu nggak boleh karena menyerupai pakaian berjahit. Sabuk boleh, ikat pinggang tadi masuk, boleh. Yang tidak boleh itu terus kemudian dijahit. Kenapa? Oh, iya, kepala itu, mata kaki nggak boleh terlihat, tertutup, harus terlihat. Makanya ketika umroh sampai di hotel kita istirahat kan, sampai di hotel, maka upayakan kaki tidak tertutup dengan seperti selimut atau apa, pengen istirahat. Nah, seperti itu. Itu. Mau mandi lagi boleh, tetapi usahakan hindari wangi-wangian. Kan ada sekarang itu sabun yang tidak wangi, hanya sekedar untuk boleh, tidak apa-apa. Bersihkan aja. Membersihkan. Baik, kalau sudah, Hati-hati, ya. Saya kebetulan berencana kemarin berangkat kan sama suami. Ya. Suami kan kepundut ya Ustaz, meninggal. Ya. Nah, Ya. saya sendiri. Ya. Tadi kan dijelaskan kan harus ada Mahram. Nah. Karena saya nggak ada mahram. Iya. Rencana berangkat kapan? Nikah lagi. Insya Allah tanggal 2. Tanggal 2. Baik. Maka dalam hal ini apakah hajinya sah? Sah. Hajinya sah. Karena ini bukan sebagai syarat sahnya haji atau umroh. Hanya saja di situ ada pelanggaran, dia melakukan safar tanpa mahram, sekalipun terkena udzur. Maka dalam hal ini perbanyak istighfar saja. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah, sambil terus meminta kepada Allah diberikan kekuatan dan juga kemudahan dalam menjalankan ibadah dan diampuni dosa-dosa. Itu. Ya, melakukan pelanggaran. Sah haji. Terakhir, Ustaz. Ya. Pakai baju ihram itu gimana, Ustaz? Pakai baju ihram. Kiatnya bebas saja. Ada kain ihram. Belum. Oh, udah ada, enggak bawa. Diperagakan ininya aja, Ustaz. Mungkin. Iya. Ngelibatnya bagaimana? Jadi bebas saja. Yang penting aurat tertutup. Kalau saya kan tidak ada aturan baku dari hadis Nabi ya. Kalau saya pribadi
itu ada orang itu yang memakai, kalau saya pribadi memakainya, jadi ini kain ya, Kayak sarungan. kemudian kita kumpulkan jadi satu di sebelah kanan, ya seperti ini. Lalu kemudian setelah itu yang sebelah kanan ini, sebelah sini, itu kita masukkan dulu. Iya. Ini kita pegang, ini yang kita masukkan sampai ke bagian belakang, sehingga tidak terlihat atau tembus yaitu bagian belakang kita. Terus biasanya sih karena panjang sampai tembus ke sini lagi. Nah itu baru kemudian yang sini terus diginikan, baru kemudian dilipat. Nah tinggal diatur aja, disesuaikan. Kayak pakai sarung Ya, enggak. Ada orang itu yang begini. Apa itu? Jadi ini dikumpulkan jadi satu begini, terus kemudian ini ditekuk begini, nah ini begini kan, terus ini begini kan, nah terus dilipat begini. Nah yang seperti ini kalau dipakai jalan, mohon maaf ini, yang sebelah sini itu terlihat, paha terlihat, nah terbuka. Maka sebaiknya supaya tidak terlihat aurat kita, salah satu entah bagian kiri entah bagian kanan kita masukkan ke tubuh kita. Dicepit ya. Nah, gitu. Sehingga tetap terbungkus, lalu dibungkus lagi bagian depannya. Nah, bebas saja sebenarnya. Iya, yang penting aurat tertutup. Itu. Baik, kita akhiri kajian manasik ringkas kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menunaikan ibadah haji tahun ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah dalam perjalanannya, dan sampai di tanah haram semua ibadahnya diberikan kemudahan. Pulang ke tanah air kita menyandang predikat haji mabrur, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi kita yang tahun ini belum terpanggil, atau mungkin yaitu antrian masih terlalu panjang, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk menikmati yaitu ibadah haji rukun Islam yang kelima di masa-masa yang akan datang. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.